adalah pimpinan Yayasan Wafid Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya, guru ya. Alhamdulillah. Dan beliau, para bapak sekalian, juga adalah mutawif saya dan Pak Slamet pada saat melaksanakan umroh pada tahun 2020. Dan alhamdulillah dengan berkat Abah diberangkatkan oleh Allah umroh, saya selama dari tahun 2020 ya baru bisa ketemu lagi dengan guru gitu. Alhamdulillah, ini berkah yang luar biasa yang Allah turunkan kepada saya dan kita semua. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus berlanjut, bapak sekalian. Dan bapak sekalian, beliau juga adalah pimpinan pemberangkatan umroh. Jadi kalau bapak nanti insya Allah setelah abah pulang ada yang mau berangkat umroh, silakan datang ya, temui beliau ke Yayasan Wafid Al-Amin Center ya, atau nomor beliau sudah ada di saya, Pak Slamet dan abah ya. Mudah-mudahan saya doakan bapak waradin sekalian setelah ini bisa nyusul abah, dimudahkan oleh Allah untuk segera berangkat ke Baitullah. Dan yang terakhir bapak waradin sekalian, beliau juga adalah YouTuber. Nah, beliau YouTuber. Jadi kalau beliau mau udah profesional, saya pemula. Saya belajar jadi YouTuber dari beliau juga. Nah, jadi Bapak para hadirin sekalian nanti silakan simak di channel YouTube beliau yang bernama channel Nur Amin Anwar, Nur ya. Nur Amin ya. Nur Anwar Amin. Nanti Bapak silakan lihat di YouTube. Silahkan, banyak ilmu yang beliau sampaikan di situ, banyak pengalaman beliau yang disampaikan di situ, terutama adalah perjalanan umroh beliau beserta dengan para jamaahnya. Insya Allah, bapak waridin sekalian, kalau nanti bapak sudah lihat YouTube beliau, mulai nanti setelah lihat YouTube beliau, tidak akan berhenti niat bapak untuk segera berangkat umroh. Amin Allahumma amin. Bapak para jamaah sekalian, tidak panjang lebar karena guru juga sudah hadir di tengah-tengah kita, maka kami minta karena Allahnya kepada guru kita Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LC untuk memberikan mau'izah hasanahnya kepada kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Nasruddin dan Ibu Supani. Ya. Betul. Takutnya ono dibawa, bukan? Yang insya Allah tanggal 5 Desember besok beliau akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat,
perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, dan tentunya kembali ke kampung halaman ini membawa umrah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Eko. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Selamat. Alhamdulillah bisa ketemu juga di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, walaupun cuacanya hujan Pak ya, tapi inilah tamu Allah Pak. Hujan tidak jadi penghalang buat kita ya. Mudah-mudahan yang hadir semua biar segera mendapatkan undangan Allah juga. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, perjalanan yang boleh dipaksa-paksa Pak ya, hanya kepada 3 masjid dipaksa, duitnya nggak ada, paksa-paksain gitu Pak ya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, boleh ya. Hadisnya la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Iya, perjalanan yang dikerahkan begitu Pak, yang diusahakan semaksimal mungkin, boleh kepada 3 masjid. Yang pertama ke Masjidil Haram, ya. Yang kedua ke Masjidin Nabawi, dan yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Kalau yang lainnya apa? Nggak boleh dipaksa, nggak punya duit ya nggak boleh Pak ya. Tapi yang ini mah nggak punya duit, ayo. Kadang-kadang orang ampe jual tanah karena pengen pergi apa? Ke Mekah Pak ya. Karena memang sunnahnya seperti itu. Dan Pak Nasruddin ini termasuk yang memang berusaha keras supaya bisa berangkat. Tetapi kalau udah menjadi tamu Allah, Allah yang bukain jalan. Ya, Allah yang ngasih jalan. Tugas kita mah angkat tangan minta kepada Allah biar sampai ketemu dengan Baitullah. Nah buktinya nih Pak Nasruddin ya. Karena saya tahu betul Pak, ketika datang masih ragu-ragu gitu ya. Duitnya belum ada, belum lengkap begitu ya. Saya kata bismillah. Kalau tamu Allah mah entar juga Allah bukain jalan. Nah ternyata Pak, berapa hari datang lagi, tambahin lagi bayarannya. Berapa hari datang lagi. Ini yang membuat saya betul-betul yakin bahwa siapa saja kalau sudah mendapat undangan Allah, Allah bukain jalan. Besok nih bareng Pak Nasruddin ada tukang kulit cuci pakaian Pak. Di Atakwa itu tukang cuci kan banyak, ada 60 orang. Ada wali murid yang mau umrohin, nggak tahu apa-apa, pokoknya umroh aja. Nah itu undangan Allah begitu. Dia juga kaget dan nerima. Ya, orang macam-macam untuk bisa menjadi tamu Allah. Kenapa Nabi nyuruh kita kepada 3 tempat? Ya, yang pertama, kenapa Pak Nasruddin dan ibu ini harus ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram itulah tempat Ka'bah Baitullah. Bapak Ibu setiap hari sholat ngadep ke barat, ngadep ke kiblat, ngadep ke Ka'bah. Tapi Ka'bah nggak ada di depan mata kita. Besok Pak Nasruddin itu Ka'bah di depan mata. Itu rumah Allah dan kita pengen ketemu dengan rumah Allah. Ya, makanya orang-orang yang bisa melihat Ka'bah itu sudah mendapatkan 20 rahmat Allah. Besok Pak Nasruddin ya, kalau lagi sholat, lagi istirahat, lagi duduk, lihatin aja tuh Ka'bah, lihat. Melihat Ka'bah aja sudah mendapatkan 20 rahmat. Iya. Kenapa Pak Nasruddin juga harus ke Masjidil Haram? Ya, yang kedua alasannya Masjidil Haram
adalah tempat di mana yang Allah sudah janjikan orang yang bisa datang ke Baitullah akan dikasih banyak pahala. Wa ij'alnal baita masabah linnas. Jadi kata Allah, ketika kami jadikan Baitullah itu adalah masabah untuk mencari pahala. Maka besok Pak Nasruddin dan Ibu ya cari sebanyak-banyaknya pahala. Apa aja yang baik-baik itu pahala. Semua. Kalau di sini pahalanya 10 kali lipat. Ya, Bapak datang dari rumah ke majelis ini 1 langkah dihitung 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Begitu kata Allah. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Tapi besok Pak Nasruddin di sana melakukan satu kebaikan, Allah balas 100.000 kali lipat yang tidak kita dapati di tempat lain. 100.000 kali lipat. Ya, besok umpamanya ada orang yang kakinya sakit, sini gua urut, gitu ya umpamanya ya. Jangan ngarepin bayaran Pak Nasruddin ya. Ya, ngarepin bayaran dari Allah. Ya. Satu orang yang ditolong pahalanya berapa? 100.000 orang. Itu yang mahal. Nah, itu yang paling mahal. Nanti kalau ada orang yang kita tolong, ya Allah, maksud makasih, saya doain biar balik lagi. Pasti begitu doa. Ustaz Eko tahu nih sama Pak Urip ya, Pak Selamat. Karena saya selalu sama nenek-nenek aki-aki yang kita sering bantuin. Saya usap-usap, Ustaz, saya doain biar panjang umur, sehat, biar bisa balik lagi. Alhamdulillah. Karena berkat kita menolong, membantu orang. Maka nanti Pak Nasruddin dan Ibu niatin di samping beribadah umroh, niatin ini adalah ladang pahala kita untuk menolong orang. Orang yang bisa membantu orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita. Itu udah pasti. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka niatnya ya besok berangkat untuk bisa menolong orang. Makanya kalau kata pakai Haji Nur Ali Pak Al-Maghfurlah, beliau kalau pesan gini Pak Nasruddin, kalau lu haji umroh pengen sehat, maka sering-seringlah lu nolong orang yang sakit. Gitu. Iya, pesan Ken Nur Ali. Kalau kita pergi haji, pergi umroh pengen sehat, maka sering-seringlah nolong orang yang apa? Sakit. Pasti kita sehat. Dan itu yang selalu saya lakukan. Ya. Rasanya Pak puas gitu Pak. Punya kepuasan batin kalau kita bisa membantu menolong kesulitan orang lain. Nah, ini ladang pahala. Ketika Pak Nasruddin dan Ibu datang ke Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian para Bapak dan Ibu hadirin dan sekalian. Jadi kalau membahas Makkah itu nggak habis-habis. Ya. Karena besok Pak Nasruddin ini akan melakukan ibadah yang hanya ada di Mekah aja. Ibadah tawaf. Ibadah tawaf itu adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan di Baitullah. Gak bisa di tempat lain. Makanya dia menjadi ranking pertama. Ibadah tawaf. Ada satu yang mengatakan Allah itu akan selalu menurunkan 120 rahmat ke dalam Masjidil Haram. 60 rahmat Allah kasih buat orang yang tawaf. 40 rahmat Allah kasih untuk orang yang sholat. 20 rahmat Allah kasih untuk orang yang memandangi Ka'bah. Makanya nanti Pak Nasruddin usahakan banyak-banyak ada tawaf. Karena dia ibadahnya hanya ada di Baitullah. Nggak ada tempat yang lain. Ya. Makanya saya buat program umrohnya kita 4 kali. Ya. 4 hari di Mekah, setiap hari umroh. Kenapa Pak sekalian? Karena kata Imam Syafi'i apa? Kan ada tawaf sunnah, ada tawaf umroh kan ya. Tawaf umroh lebih afdol dibanding tawaf sunnah. Tawaf umroh lebih afdol dibanding tawaf sunnah.
Makanya kalau orang umroh kan harus mikot dulu. Mikot, pakai ihram, dia tawaf, dia sa'i. Kalau tawaf sunnah nggak pakai mikot, kagak pakai sa'i. Tawafnya doang. Makanya kata Imam Syafi'i, tawaf umroh lebih utama daripada tawaf sunnah. Makanya besok Pak Nasruddin ya. Berapa orang nih yang mau diumrohin? Kalau umrohnya 4 kali Pak. Umroh pertama niatin buat diri sendiri. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Buat diri kita masing-masing. Nanti umroh kedua udah boleh Pak Nasruddin mengumrohkan orang lain. Bapak masih ada orang tua. Besok diumrohkan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an sebut almarhum Fulan bin Fulan lillahi ta'ala. 2 udah. Sama aja Pak Nasruddin mengumrohkan orang tuanya berangkat bareng. Orang tuanya yang di alam kubur mendapatkan kiriman pahala umroh dengan sebab anaknya pergi umroh. Ya, masih ada sisa berapa lagi? 2 lagi. Ibu masih ada. 1 lagi. Besoknya hari ketiga umrohkan untuk almarhumah. Ya, jadi dengan Pak Nasruddin berangkat umroh, bapaknya pergi umroh, ibunya juga ikut pergi apa? Umroh. Tuh, alhamdulillah. Ya, masih ada sisa 1 lagi. Ya kan kalau istrinya ibu itu, bapaknya emaknya juga sendiri ya. Gitu. Siapa yang mau dihadiahkan 1 lagi? Boleh buat kakeknya, boleh buat neneknya, boleh juga buat gurunya. Kan punya guru kan ya? Gitu. Hadiahkan guru. Bahkan kalau Abu ya Sedeko ya, Abu Nurul Anwar, boleh Pak katanya kita umroh badal niat untuk Nabi Muhammad. Gitu katanya. Kata beliau tuh, Abu ya kayak Haji Nurul Anwar Al-Makfurlah. Niatin umroh atau haji untuk Rasulullah. Bukan Rasulullah itu butuh ampunan permintaan mohon dari kita, bukan. Kita yang butuh syafaatnya Rasulullah. Kita yang butuh syafaatnya Rasulullah. Makanya kalau besok mau pengen umrohin Rasulullah, nggak apa-apa Pak Nasruddin ya. Sekali-sekali ya, mumpung lagi datang kemana? Ke Mekah. Ya, pertama buat dirinya, kedua buat bapaknya, ketiga buat ibunya, keempat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 kali umroh ini Pak, kita akan ngambil mikot di 4 tempat yang berbeda. Kalau Ustaz Eko belum ke Qardul Manazil ya. Nah, belum, masih ada yang kurang, balik lagi berarti. Ya, harus balik lagi. Nah, besok ini Abah ini akan kita ajak ke Qardul Manazil. Salah satu tempat mikot yang ada di daerah Taif. Ya. Makanya lengkap, sempurna kalau di Mekah itu. Ke Hudaibiyah, ke Tan'im, ke Ji'rona, ke Qardul Manazil ya. 4-4-nya kita datang. Ya. Kalau biasa-biasa orang umrah itu 2 kali atau sekali gitu Pak. Sisanya ada masing-masing. Kalau kita enggak, kita apa tuh? Kita pimpin tawafnya, sa'inya semua pimpin. Insya Allah ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kesempatan kayak ini hanya didapat oleh orang yang menjadi tamu Allah. Makanya malam ini kenapa Bapak Ibu diundang? Biar kita doain, biar sampai ke sana. Kan masih ada beberapa hari. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin ya. Masih ada 3 hari. Nggak ada yang menjamin kalau umurnya nyampe besok. Ya, nggak ada yang menjamin. Ya, makanya kita doain biar umur panjang, biar sampai, biar ketemu dengan Ka'bah, biar ketemu dengan Rasulullah. Karena kemarin tuh Pak, 1 minggu yang lalu ada tetangga saya itu pembantu diumrohin sama tuannya ya. Baru nyampe di Madinah terus nyampe sakit, masuk ke rumah sakit. Hari itu juga meninggal. Ya, belum sampai masuk ke Masjid Nabawi, belum sampai ketemu Rasulullah. Tapi untungnya sholat jenazahnya hari Jumat. Kan kalau sholatnya kan di depan makam Rasulullah, di imam itu ya. Disolatin oleh jutaan orang yang sholat Jumat hari itu. Nah itu luar biasa. Ya, karena kita nggak tahu kita kapan akan berakhir.
tugas kita hidup di dunia ini Pak ya. Makanya malam ini kita doain biar umur panjang,